Telah diriwayatkan datang dari Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, annahu qala, baginda Rasul bersabda, li Abi Dzar al-Ghifari, kepada sahabat yang bernama Abu Dzar al-Ghifari. Sabda Rasulullah, ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar al-Ghifari, jaddidis safinah, perbaikilah perahumu, fa innal bahra, karena sesungguhnya lautan itu amikun, luas dan sangat dalam. Ini nasihat yang pertama dari Rasulullah. Perbaikilah perahumu. Perahu di sini adalah sebuah istilah yang digunakan Rasulullah, dan yang dimaksud adalah niat. Perbaikilah niatmu. Niat itu diumpamakan seperti perahu, Bapak Ibu. Kalau niatnya rusak, maka seluruh amal kita rusak. Kalau perahunya rusak, seluruh penumpangnya pasti rusak, pasti jatuh, pasti tenggelam. Niat juga begitu. Kita sholat, tapi niatnya salah, maka seluruh gerakan sholat yang kita lakukan rusak, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah dan lain sebagainya, ibadah apapun, kalau niatnya rusak, maka seluruh ibadah pun menjadi rusak. Itu sebuah ungkapan Rasulullah digambarkan seperti perahu. Kenapa harus diperbaiki? Karena namanya niatmu itu adanya di hati, ya Pak. Niat itu adanya di hati, bukan di mulut. Kalau mulut mah bisa ngomong apa saja. Mulut kadang-kadang bisa ngomong saya mah ikhlas, yakin ikhlas, tapi hatinya kadang-kadang belum tentu ikhlas. Maka niat itu urusan hati, bukan urusan lisan. Nah, karena hati itu muqallib, berbolak-balik, Pak. Hati itu berbolak-balik. Hari ini ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Hari ini semangat, besok belum tentu semangat. Makanya kenapa kita harus terus memperbaiki niat, karena hati terus berubah-ubah. Sehingga Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ma'rifatik. Itu yang diajarkan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita tuh bolak-balik, Pak, tiap detik, Pak, bukan tiap hari, tiap detik. Ini dari rumah ibu niatnya ke sini ngapain? Sampai sini masih ngaji apa berubah? Hah? Yang tahu ibu sendiri, kita nggak pernah tahu, Pak. Karena niat itu urusan. Kadang-kadang Bapak Ibu, karena hati berbolak-balik dan setan pun pintar menggodain kita. Ada sebuah kasus. Kasusnya adalah imam masjid. Imam masjid ini pertama dia memang mengimami, ikhlas. Akhirnya lama-lama dia menjadi imam tetap. Tiba-tiba tergantikan orang lain. Di situ baru terukur. Ketika dia digantikan orang lain, dia sakit hati atau tidak. Kalau dia sakit hati, berarti selama ini bukan istiqomah, bukan ikhlas, tapi apa? Dari popularitas. Ini biasanya imam maghrib siapa? Oh beliau bapaknya. Besok digantiin orang, kok ngambek, gua gak bakalan ke sebelah kita.
itu nggak ketahuan Pak. Jadi selama ini imamin masjid itu bukan karena ikhlas, bukan karena istiqomah, tapi popularitas. Terbukti ketika digantiin orang dia tersinggung. Itu contoh, tapi Om Rio mah nggak begitu. Ya salah lagi. Jadi kadang-kadang begitu Pak. Kita tuh kadang dijebak setan seperti itu. Makanya perlu seperti saya, sesekali saya harus ngaji. Sesekali saya harus ngaji, jangan ngeramain orang mulu. Sebab kalau kita ngajar mulu, nggak pernah mau ngaji, nanti yang muncul itu bukan istiqomah. Nanti tiba-tiba hati berubah. Nggak ada orang yang pintar kayak saya. Yang muncul begitu. Kalau itu yang terjadi namanya apa? Sombong, iblis. Maka Ustadz juga harus ngaji. Jumat biasanya khotib, jangan khotib mulu, sekali-kali dengerin khutbah. Sesekali begitu. Kalau setiap Jumat ya khutbah di mana-mana, nanti yang muncul kesombongan kalau nggak pinter-pinter memperbaikinya. Kenapa? Itulah setan. Setan itu nggak pernah berhenti menggoda manusia. Saya mah istiqomah, bukan cari apa-apa. Tapi giliran digantiin orang tersinggung, itu bukan istiqomah. Itu bukan ikhlas. Nah, makanya kenapa Rasulullah berpesan seperti itu? Karena hati itu berbolak-balik dan setan itu nggak pernah berhenti menggoda kita. Dan ini yang sering saya lakukan Pak. Setiap saya berangkat ngaji dari rumah, saya sudah berdoa, ya Allah, bersihkan hati saya, ikhlaskan hati saya. Kalau nggak diniatin dari awal begitu Pak, kita bisa tersinggung mulu loh Pak. Dari rumah sudah udah disemir, pulang ngaji udah kotor, ucek-ucekan. Siapa yang ngicek? Ya jamaahnya sendiri. Ya sudah, apa-apa. Kadang-kadang dari rumah kita udah hati-hati gitu. Ada aja sikap-sikap yang kadang nggak sesuai keinginan kita. Itu kalau nggak pinter-pinter nata hati ya rusak semua. Kadang-kadang malah berlebihan. Begitu kita sampai di lokasi, wah semua orang menyambut luar biasa. Itu kalau nggak pinter nata hati, yang muncul kesombongan. Nah kalau saya sampai muncul kesombongan dalam hati saya, rugi Pak. Ngaji nggak dapat pahala, cuma dapat air putih doang. Rugi. Makanya betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya niat. Makanya terus perbaiki niat. Sebaliknya Bapak Ibu, karena pentingnya niat itulah kadang-kadang perbuatan yang kelihatannya duniawi bisa menjadi sebuah nilai ibadah ukhrawi, akhirat. Karena niat. Sebaliknya ibadah yang tindakan yang kelihatannya ibadah malah kadang-kadang nggak ada nilainya di akhirat karena niat. Semua tergantung niat. Makanya penting sekali dari bangun tidur kita ngapain diniatkan. Ini sering saya sampaikan, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Baru niat udah dihitung pahala, walaupun mungkin nggak jadi dikerjakan. Contoh nih, pamannya nanti kita selesai sholat isya terus pulang tidur. Ibu niat tidurnya apa? Ini diniatin. Bapak kalau mau tidur niat, apa niat apa? Niat tidur. Bapak, Ibu kalau tidur, niat biar tidur kita ada pahalanya. Niat, ya Allah, saya istirahat, saya tidur. Biar nanti jam 4, setengah 4 saya bisa bangun sholat tahajud. Kalau kita niatnya seperti itu Pak, tidur kita dihitung pahala. Bahkan ngoroknya Bapak, umpamanya ngorok nih, ya dihitung pahala. Ngiler-ngilernya dihitung pahala. Bahkan seandainya Bapak gak jadi bangun sekalipun,
kebablasan ya, nggak jadi bangun, nggak jadi tahajud, tetap bapak mendapatkan pahala tahajud. Itu hebatnya. Tapi kalau bapak ibu tidur nggak pakai niat, tidur mau tidur aja, blok begitu ya, ya nggak ada pahalanya. Betul. Nah mulai sekarang niatkan semuanya. Mau tidur, ya. Mau masak, ya. Apa niatnya masak? Bawa itu gitu. Semua diniatkan, Pak. Biar semua menjadi sebuah ibadah. Bu, ibu masak selama ini nggak pakai niat? Iya, buat dagang. Kemudian lihat buat dagang, dari nafkah, pahala kan? Dan kalau ibu masak, udah nggak pakai niat, manyun lagi masaknya. Udah nggak ada pahalanya, rasanya juga pasti nggak karu-karuan. Bapak juga begitu. Bapak berangkat pagi, niatnya apa? Niatnya, kalau bapak cuma niat kerja, nggak ada pahalanya, Pak. Apalagi niat kerja cari duit, bukan tambah nggak ada pahalanya. Apa niatnya? Ya, bapak niat dari nafkah untuk istri dan anak. Niatkan begitu. Niat mencari nafkah untuk istri. Itu nanti bapak mulai dari berangkat kerja sampai pulang sore, keringat bapak, capeknya bapak, semuanya dihitung pahala. Karena ada niat ibadah. Tapi kalau nggak ada niat, ya nggak ada pahalanya. Duit mah dapat, tapi pahala tidak dapat. Makanya perbaiki terus niat kita biar menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal bahra amikur. Disinilah Rasulullah menegaskan, kenapa harus diperbaiki? Karena lautan itu luas, lautan itu dalam. Perjalanan hidup kita itu rumit. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur niat, yang ada kecewa mulu. Ini bapak berangkat dari rumah niat kerja dari duit, ternyata nggak punya duit, ternyata nggak dapat duit. Kecewa nggak? Kesel nggak? Kesel. Tapi begitu bapak nyari nafkah, niat nyari nafkah, ternyata pulang nggak bawa duit, ya nggak kecewa banget. Kenapa? Sudah mendapatkan nilai ibadah, pahala di hadapan Allah. Nah, itulah yang dimaksud lautan itu. Kehidupan kita tuh rumit. Kadang-kadang kerja di mana dapat rezekinya di mungkin nggak Pak? Mungkin. Jadi kita segi dengan hasil kerja itu sesuatu yang berbeda. Makanya perbaikinya terus biar semuanya menjadi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya dapat pertanyaan. Begini pertanyaannya. Kita itu kalau di rumah Ustaz, ini yang curhat bapak. Kadang-kadang itu anak ngajakin main ke sana lah, ke sini lah, main ini itu, kita udah lelah, anak ngajakin main. Saya bilang bermain dengan anak itu pahala. Bermain dengan istri pahala. Yang dosa itu bermain dengan istri orang. Setuju ya? Jadi bapak walaupun lelah, istri ngajak main, anak ngajak main, layani Pak. Karena salah satu pahala terbesar bagi sosok seorang suami itu bisa menyenangkan hati istri dan anaknya. Betul. Bapak pinter nyari duit, tapi gak pinter nyenengin hati istri, itu gak ada pahalanya Pak. Pak, bapak pinter nyari duit, tapi gak pinter nyenengin hati istri, gak ada pahalanya. Makanya suami terbaik kata Rasulullah itu adalah duhaka,
suami yang selalu bisa menghibur istrinya, anaknya, keluarganya. Walaupun bapak mungkin duitnya nggak ada, tapi bikin seneng hati istri gitu. Itu pahala. Ibu lebih senang punya suami duitnya banyak tapi ngeselin, apa suami nggak punya duit tapi nyenengin? Kata istri yang di sana, mana ada suami nggak punya duit nyenengin, ya ada ngeselin. Materi ya, materi. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita niatnya untuk kebaikan. Selanjutnya nasihat yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Wa khudhiz zada, wa khudh dan ambillah azada bekal kamilan yang banyak, yang sempurna. Kenapa? Fa inna safara, karena sesungguhnya perjalanan di akhirat Pak, ba'idun itu jauh dan gak akan kembali lagi. Kita hidup di dunia itu bukan untuk kita mencari bekal di dunia, bukan untuk hidup di dunia, tapi semata-mata untuk hidup nanti di akhirat. Bapak silahkan kerja dari rezeki, dari duit silahkan. Itu hakikatnya untuk bekal nanti di akhirat. Ambil bekal yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena perjalanan akhirat itu jauh Pak. Buktinya apa kok jauh? Dan buktinya itu yang sudah mati nggak balik-balik lagi. Ya kan jauh, belum nyampe itu Pak. Jauh. Maka saya sering menggambarkan, jangankan perjalanan akhirat. Kemarin kita mudik Pak. Bapak kemarin mudik ya? Ibu nggak mudik? Sekali-kali mudik dong, dan rasain. Kita mudik saja ke Kudus itu gak berarti tangan kosong Bu. Walaupun ada mobil nih papanya, tapi kita tangan kosong, gak bawa duit selembar pun, gak bakal berani kita. Ya, membawa duit aja kalau hitungannya nggak pas aja gak berani pulang. Maka banyak perantauan yang gak berani pulang itu bukan gak rindu, cuma gak punya bekal, bekalnya mahal. Bekalnya mahal, itu baru perjalanan di dunia. Bagaimana perjalanan di akhirat? Jauh, butuh bekal yang banyak. Di dunia mau umpamanya ada kurang-kurang dikit, ibu bapak bisa telepon, saudara teman tolong pinjemin dulu transfer, kekurangan bekal di jalan, bisa. Atau mungkin bapak dadakan pengen utang sana utang sini, masih bisa kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat bapak mau pinjam sama siapa? Mau ngutang sama siapa? Mau geser punya siapa? Gak bakal bisa. Maka semata-mata di akhirat amal ibadah kita lah waktu hidup itu jadi bekal. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpesan begini Pak, jangan lupa berbuat baik. Pesannya itu singkat, jangan lupa berbuat baik. Kenapa? Pokoknya kapanpun dimanapun usahakan kita berbuat baik. Karena dengan berbuat baik itulah bisa jadi ketika bapak tidur pules, ada yang mendoakan bapak karena dia pernah bapak kasih makan ketika dia kelaparan. Mungkin bapak pernah kasih orang makan pas dia lagi lapar. Bapak tidur, dia bangun mendoakan bapak. Atau mungkin ketika bapak tidur, ada orang yang berdoa mengucapkan terima kasih karena bapak tolong ketika dia sakit, bapak pinjemin duit untuk berobat. Atau mungkin bapak didoakan ketika bapak lagi tidur karena ada orang yang mungkin nggak punya baju, terus bapak kasih baju dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan terus mengalir walaupun kita sedang tidur, bahkan kita sudah mati sekalipun. Maka pahala itu akan terus mengalir. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang setiap melakukan kebaikan dia ngajak-ngajak orang lain. Jangan sedih,
Seperti ngaji, Bapak dari rumah ngaji sendirian ya pahalanya satu. Coba kalau Bapak ngaji dari rumah ngajak orang se-RT, orang se-RT diajak semua bapaknya dari Rawagedi, pahalanya banyak kan nggak Pak? Ya banyak, sebanyak orang yang diajak. Ini dari Rawagedi cuma 2 biji, dari kemarin 2 biji. Coba se-RT diajak semua, pahalanya tambah banyak. Jadi itu cara kita untuk menambah bekal sebanyak-banyaknya. Nah, apapun itu bisa dijadikan bekal. Jadi bekal itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak. Apapun bisa dijadikan bekal. Bahkan dalam sebuah hadis, walau tamrotin, walaupun cuma 1 kurma, itu jadi bekal di akhirat. 1 kurma Bapak sedekahkan kepada orang yang memang membutuhkan, maka 1 kurma itu akan berubah menjadi 1 gunung pahalanya. Kenapa? Karena memang walaupun 1 kurma bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Makanya jangan pernah untuk menahan diri tidak melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, alhamdulillah. Saya bisa bantu apa nih Om? Ngomong begitu Bu. Kalau ada kebaikan di masjid, tanya, apa yang kurang? Begitu. Jangan pora-pora, diem gitu, jangan. Ini pamannya masjid tinggi dari keliling infak, door to door. Ternyata rumah ibu nggak diparahin, nggak dimintain infak, senang apa sedih? Serius Bu. Ada alhamdulillah saya nggak ditarik begitu ya. Harusnya sedih. Makanya jadi semua itu akan bisa menjadi bekal di akhirat. Yang penting tadi niat kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan nasihat Rasulullah, wa khaffifil himla fa innal aqibata ta'ud. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah bekalmu, ringankanlah bawaanmu. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah bawaanmu. Fa innal aqibata, karena sesungguhnya nanti di penghujung akhir kaudun itu sangat berat. Artinya apa Bu? Kalau kepengen nanti di akhirat hisabnya ringan, maka ringankan bekalnya, ringankan bawaannya. Kalau kepengen hisabnya ringan. Orang kaya dengan orang miskin itu bedanya hisab 50 tahun. Bedanya hisab setengah hari. Bedanya hisab. Orang kaya dengan orang miskin nanti dihisab terus masuk surga, bedanya itu setengah hari. Orang miskin udah masuk surga duluan, setengah hari kemudian baru orang kaya nyusul. Menurut Bapak setengah hari lama apa bentar? Bentar. Setengah hari itu 500 tahun. 500 tahun. Jadi inna yawman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah besok di akhirat Pak, itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu hitungannya seperti 1000 tahun waktu hidup di dunia. Jadi orang miskin sama orang kaya masuk surganya duluan orang miskin. Kenapa? Karena hisabnya cepat, hisabnya sedikit, maka masuk surganya pun duluan. Ini yang dimaksud ringankan, sedikitkan bebanmu biar nanti di akhirat cepat, nggak terbebani oleh hisab. Makanya Bapak lebih senang jadi orang miskin atau orang kaya? Bu, pengen masuk surga duluan atau belakangan? Pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Udah dibilangin hisabnya lama. Hisabnya lama.
Pengen masuk surga duluan ya jangan jadi orang kaya. Hisabnya lama Pak. Satu benda hisabnya pertanyaannya minimal 3 pertanyaan. Contoh ibu punya jilbab nih, ditanya, kamu punya jilbab dari mana? Beli ya Allah. Duitnya siapa? Ditanya. Duit suami dapat duit dari mana? Itu duit berapa? Ternyata boleh nyolong, habis kita. Habis kita. Nanti ditanya lagi, ini jilbab buat apa? Buat ngaji pamannya ya. Dicek catatannya. Dari baru beli cuma dipakai sekali buat ngaji. Dihisab. Jangan dikira jilbab gak ada hisab, gak ada Pak. Bapak yang suka koleksi benda-benda, batu cincin, ada hisabnya itu. Makanya nanti begini, orang punya istri 1 sama punya istri 2, hisabnya lebih berat yang istri 2. Orang yang punya istri sama orang yang gak punya istri, hisabnya ringan mana? Gak punya istri. Maka kiri kanan saya itu selamat. Maka jangan pernah berpikir dari lagi Ustaz. Berat Ustaz. Satu hari gak usah dari lagi. Berat Ustaz. Selamat. Dan betul Pak. Dan istri itu tanggungan suami, tanggungan siapa? Tanggungan suami. Oh, kalau kita salah mendidik istri, waduh, kita ditarik jeblos ke dalam neraka. Makanya jadi jangankan sekebetulan sudah nih, jadi ringan gitu Pak Haji. Satu aja sih. Ini yang dimaksud Rasulullah, ringankan bebanmu, bawaanmu ringankan. Makanya kemarin saya kedatangan salah satu sesepuh kampung Pulau, saya sebut namanya saja, Bapak Haji Sabeni. Itu habis baru saja jual tanah, langsung buru-buru Pak ke masjid yang Masjid Al-Bakar lagi bangun, langsung dikasihkan masjid 40 juta. Lalu nemuin saya buat pondok Ustaz, sedikit gak apa-apa ya, 10 juta buat pondok. Alhamdulillah. Saya bilang, tanah lakunya berapa? Sedikit kok Ustaz, cuma 70 juta. Dan kalau Pak Haji bagikan berarti sisa 20. Ya gak apa-apa, saya sudah tua. Kalau udah tua mau kemana Ustaz? Saya pikir, ya kalau udah tua mau kemana? Mau kemana kalau udah tua? Mau kemana Pak Haji? Kalau udah tua ya udah. Dan tua itu ya udah, ya ke situ memang mati ya. Itu nasihat yang berharga buat saya. Memang sengaja Ustaz. Paling saya sisain 20 nanti buat makan harian. Saya punya. Sedekahkan semua. Harta-harta dia udah dihibahkan ke anaknya semua, udah dihibah-hibahkan. Kenapa kalau dihibahkan Pak Haji? Saya khawatir kalau mati masih nanggung. Kalau saya udah hibahkan ke anak, berarti itu urusan anak. Nanti saya mati, saya udah gak ikut campur. Oh, itu cara berpikir yang cerdas. Jadi udah sepuh, udah gak usah ngurusin harta. Serahkan semua ke yang muda. Berarti kita mati udah tenang tuh, udah gak ada beban, udah gak ada hisab, karena udah dibagi-bagi ke anak-anak semua. Karena masih luas wajib. Bagi semua, sebenarnya bagi semua. Itu luar biasa. Betul juga. Jadi nanti mati udah selesai, hisabnya tinggal sedikit, tidak menjadi beban. Dan itulah orang yang cerdas. Dan kalau sudah sepuh masih sibuk nyari harta, masih sampai berantem gara-gara harta, ini aneh gitu loh Pak. Padahal namanya udah sepuh itu mau kemana lagi? Kalau nggak ke situ, ya kan? Ya, yang muda sih boleh, nanti muda boleh.
Tapi kalau yang sepuh kan lebih pantas gitu. Kira-kira begitu. Ya kematian pantas. Nah, makanya Bu, Pak, kalau Bapak beli baju baru, pastikan baju lama keluarkan dari rumah. Sedekahkan kepada yang membutuhkan. Jangan numpuk terus. Numpuk sampai lemarinya nggak muat. Bukannya disedekahkan malah tambah beli lemari baru. Itu kan salah. Hisabnya berat. Selanjutnya, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Nasihat Rasulullah. Wa akhlisil amal, wa akhlis, dan bersihkanlah al amala, yaitu amal ibadah kita. Kenapa harus ikhlas? Kenapa harus bersih? Fa innan naqida, karena sesungguhnya zat yang maha memperhatikan, yaitu Allah. Basirun itu bersifat basir, maha melihat. Orang bisa kita tipu, Pak, dengan pakaian yang serba syar'i, dengan tutur kata yang orang bisa kita tipu dengan penampilan kita. Tapi Allah nggak bisa kita tipu. Ini kita ini ikhlas atau tidak, tulus atau tidak, Allah nggak bisa kita tipu. Walaupun orang bisa kita tipu. Banyak yang begitu. Makanya bersihkan niat untuk Allah semata-mata, untuk Allah. Apapun itu, tanda-tandanya Pak, orang yang ikhlas itu artinya dia sudah tidak lagi memperdulikan penilaian orang lain. Itu tanda-tanda ikhlas. Ibu nih, ibu pakai baju. Kalau pakai bajunya ikhlas, ibu bebannya ringan. Tapi kalau pakai baju saja nggak ikhlas, masih mikirin apa kata orang, ibu capek, Bu. Dan aja bisa sejam lebih. Pakai baju ini, setelahnya ini, dulu nggak matching, kata orang apa, ganti lagi. Pakai ini, setelahnya ini nggak matching, ganti lagi. Capek kita. Pokoknya kalau kita masih memperdulikan apa kata orang, capek sendiri, Pak. Betul. Tapi kalau karena Allah titik gitu ya, karena Allah titik, udah Bapak tenang, jiwanya tenang, hatinya tenang, udah nggak gelisah. Tapi kalau masih apa kata orang, capek sendiri. Salah satu itu. Terus tanda keikhlasan adalah tidak ngaruh dipuji ataupun dihina. Itu nggak ngaruh. Dipuji ya tidak besar kepala, dihina juga tidak marah. Itu ikhlas. Dan itu susah loh Pak. Kenapa susah? Karena rata-rata orang itu senang dipuji. Betul Pak. Rata-rata orang itu senang dipuji. Rata-rata orang itu senang dimuliakan. Rata-rata orang itu senang dihargai. Padahal penghormatan, kemuliaan, pujian semacam itu justru membahayakan. Membahayakan. Coba nih, umpamanya ibu nih, tiba-tiba ada yang nyeletuk ngomong begini, ibu memang rajin, malam Kamis gak pernah absen. Ada yang ngomong gitu, perasaan ibu gimana? Itu bisa mantut-mantut gua gitu. Kalau udah muncul kata-kata itu, habis deh, habis pahala kita. Betul. Makanya pujian itu justru membahayakan. Kalau kita ke masjid ngaji terus dicuekin, gak ada yang negor, itu justru aman. Aman ibadah ibu bapak aman, terjaga. Tapi umumnya orang itu kalau gak ditegur malah ngambek. Buat datang ngaji, gak ada yang negor, gak ada yang nyalami, gak ada yang mempersilahkan. Ngambek. Besok gak datang lagi, dah kapok. Padahal itu aman, pahala bapak utuh, gak rusak. Aman di sini ikhlas. Nah ikhlas itu meliputi 3 unsur.
Satu, mengikhlaskan, membersihkan hati. Hati bersih, ikhlas. Yang kedua, membersihkan daripada segala bentuk perbuatan kita, murni menyembah Allah. Jadi jangan dikasih embel-embel. Embel-embel itu apa? Contoh, umpamanya bapak niatnya apa nih? Zikir selamatan, umpamanya begitu ya. Sudah, nggak usah pakai pasang sesajen di perempatan, bikin kopi taruh di perempatan. Masih ada begitu nggak Pak? Enggak ya? Belum ada banyak. Ya, nggak usah, udah murni karena Allah. Begitu maksudnya. Itu membersihkan amal perbuatan. Dan yang ketiga adalah membersihkan harta benda kita. Karena orang ibadah itu butuh harta, seperti bapak sholat, pakai sarung, ini kan harta. Pakai baju harta. Pastikan sarung kita juga bersih, suci. Suci dari apa? Suci dari sifat dan zatnya. Secara zat dan sarung kita suci, tidak terkena najis. Itu zat. Suci secara sifat, artinya apa? Suci sarung kita memang halal. Boleh beli, bukan boleh nyolong. Kalau nyolong berarti sifat sarung itu tidak suci. Makanya 3 unsur itu harus ada di setiap ibadah kita. Dengan begitu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa akhlisil amal yuzika minhul qalil. Bersihkan amal, ikhlaskan amal. Walaupun sedikit ya, sedikit tapi ikhlas itu lebih berbobot daripada banyak tapi enggak ikhlas. Makanya sampai ulama ahli tasawuf itu ngajarin, kalau amal ibadah latihan dari yang sedikit, dari yang kecil, dari yang kelihatannya remeh. Untuk apa? Melatih keikhlasan. Contoh apa? Bapak bandingkan, nyumbang masjid 10 juta sama minggirin batu yang tadinya di tengah jalan. Kira-kira paling gampang nata ikhlasnya pas nyumbang masjid apa pas minggirin batu? Kenapa? Semakin besar amal Bapak, semakin susah menata keikhlasan. Makanya mulainya belajarnya itu dari yang kecil-kecil dulu. Ada batu di tengah jalan, kita tendang ke pinggir. Yang khas kan? Justru itu yang berbobot. Masuk masjid ternyata ada air mengenang, takut nanti ada yang kepleset jatuh. Bapak dorong tuh air. Yang khas ya kira-kira. Gampang kita nata, yang khas itu gampang. Tapi begitu Bapak infak masjid 10 juta, ikhlas, itu susah. Kadang-kadang pakai acara seremonial. Tolong DKM-nya kumpul ya. Saya mau infak 10 juta. Kameramen jangan lupa abadikan. Begitu Pak. Itu kan susah sekali. Tapi sekali lagi, ikhlas itu urusan hati. Kita nggak bisa nuduh orang itu nggak ikhlas, nggak bisa. Itu urusan hati. Tapi biasanya semakin besar amal kita, semakin banyak aksesoris di badan kita, menjaga ikhlas semakin susah. Semakin susah. Bapak biasanya sholat nggak pernah pakai serban begini, Pak. Tiba-tiba Bapak dipaksa orang pakai serban. Sholat pakai ini, ya udah sih pakai. Itu menjaga ikhlas saja susah. Kenapa? Karena nggak biasa pakai, suruh pakai. Itu jaga ikhlas susah. Bapak sholat lebih mikir, pantas gak gua ya pakai begini. Nggak ngomongin orang lagi. Dikain, aduh susah kita sholatnya jadi gak khusyuk itu. Betul. Tapi walaupun begitu Pak, tetap ibadah harus dipaksa. Ini tujuan fikihnya. Ibadah harus dipaksa. Jangan nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas nggak jadi ibadah. Paksa aja terus. Lama-lama ikhlas. Tadinya nggak ikhlas, tapi begitu dilakukan terus-menerus kontinu, nanti lama-lama ikhlas.
Jadi dua teori ini benar. Artinya ikhlas itu susah, tapi paksa aja, nanti lama-lama ikhlas. Nah, dengan demikian insya Allah kita jadi orang yang beruntung, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.